sosialisasi kesehatan, protokol kesehatan, 5M, dan pentingnya vaksin. Bisa dilihat, kenaikan angka kematian wabah COVID-19 sangat signifikan. Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Hal ini justru berbeda dengan angka positif COVID yang menurun dan angka kesembuhan yang terus meningkat. Wiku meminta kepala daerah meningkatkan perhatian penanganan pasien yang ada di ICU. Sebesar 539, kemudian meningkat pada PPKM darurat menjadi 1.338 dan meningkat lagi pada PPKM level 1 sampai dengan 4 menjadi 1.487. Perpanjangan PPKM level 1 sampai 4 ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan upaya penurunan kasus kematian semaksimal mungkin. Provinsi Jawa Bali terus pertahankan penurunan kasus yang sudah terjadi selama 1 minggu dan jangan sampai meningkat lagi di minggu ini. Terus tingkatkan penanganan kasus utamanya pada pasien di ruang isolasi, intensif, dan IGD agar kematian dapat menurun. 19. Pastinya kita harus mengenal gejala-gejala COVID agar kita bisa mencegah dan menghindarinya. Masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum, rasa tidak nyaman dan nyeri, nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa dan penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker berguna mencegah penularan COVID-19, apalagi pada kelompok rentan seperti lansia dan orang dengan penyakit bawaan. Menggunakan masker ketika keluar rumah akan sangat efektif untuk mencegah penularan, sebab proses penularan kasus baru terus terjadi dari hari ke hari. Artinya masih ada sumber penularan dengan kasus positif yang tak terdeteksi. Protokol kesehatan 5M. 1. Memakai masker. Memakai masker. Pertama, ketika seseorang tak memakai masker dan dirinya membawa virus corona, lalu berbicara dengan orang lain yang merupakan kelompok rentan dan juga tak pakai masker, maka penularan bisa terjadi 100%. Kedua, ketika seseorang pembawa virus corona memakai masker, lalu berbicara dengan orang lain yang tidak memakai masker, maka penularan akan turun ke angka 70%. Ketiga, ketika seseorang yang belum tertular virus corona memakai masker, lalu berbicara dengan orang lain yang mungkin OTG, tapi tak pakai masker, maka risiko penularan hanya 5%. Keempat, jika semua orang sama-sama pakai masker saat bicara, maka resiko penularan hanya 1,5%.
Maka penting untuk menggunakan masker yang benar dengan menutup hidung, mulut, hingga dagu. Perhatikan juga dengan benar bagaimana cara kamu menggunakan masker. Jangan sampai virus corona menempel bahkan masuk ke dalam tubuhmu ya. 2. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun menjadi bagian penting dalam rantai pertahanan kesehatan, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Walaupun terkesan sederhana, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang dapat mengurangi penularan penyakit loh. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Himbauan untuk menjaga jarak berkaitan erat dengan sifat virus corona yang menular antar manusia, dan penularan bisa terjadi melalui percikan. Itulah sebabnya diharapkan warga menjaga jarak fisik dengan sesamanya untuk meminimalkan resiko terkena percikan atau menyentuh benda yang sebelumnya terkena droplet. Virus corona dapat tetap hidup di permukaan benda mati selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Jadi, sangat penting cara mengetahui bagaimana cara mencegah penyebaran virus corona. Karena itu, selalu dikemukakan petunjuk-petunjuk dan himbauan yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran virus. 4. Menghindari kerumunan. Dan 5. Mengurangi mobilitas. Menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas dengan cara diam di rumah. Banyak hal positif yang kita dapat lakukan di dalam rumah, mulai dari menghabiskan waktu dengan keluarga atau mengembangkan bakat yang selama ini belum sempat dikembangkan karena suatu kesibukan. Vaksin mencegah Coba penyakit lihat video berbahaya dan berikut ini mematikan. ya. Badan Kesehatan Itu Dunia melansir ilustrasi vaksin bisa bagaimana menyelamatkan 9 vaksin juta nyawa bekerja. manusia per tahun. Begini cara kerjanya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan ke pembuluh darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel pertahanan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan intelijennya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan terlemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfe, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada orang dan akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat untuk mengurangi dan memutus rantai penularan COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit tertentu, sehingga jika suatu saat terpapar penyakit tersebut, maka hanya akan mengalami gejala yang ringan. Sebaliknya, apabila tidak melakukan vaksinasi, maka tidak akan memiliki kekebalan tubuh yang spesifik terhadap penyakit yang seharusnya dapat dicegah dengan pemberian vaksin tersebut. Apabila cakupan vaksinasi tinggi, maka akan terbentuk suatu kekebalan kelompok